Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk topik yang akan dibahas pada kuliah kali ini yaitu tentang bab 3, yaitu metode penelitian. Format yang saya gunakan yaitu format yang sesuai untuk skripsi atau tugas akhir mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo. Jadi kalau kalian menemukan nanti formatnya berbeda dengan yang lain, itu bisa saja, karena setiap universitas atau setiap perlombaan karya tulis mereka punya format masing-masing. Tapi isi dari setiap unit pada setiap format itu biasanya intinya sama. Nah, kalau di fakultas kita di bab 3 yaitu metode penelitian, isinya apa saja? Ada tempat dan waktu penelitian, bahan dan alat, prosedur penelitian, rancangan penelitian, variabel penelitian, definisi operasional, dan analisis data. Untuk bahan dan alat, yang perlu kalian perhatikan yaitu apa bedanya bahan dengan alat. Kadang masih ada yang suka bingung, mana yang dituliskan di bahan, mana yang dituliskan di alat. Untuk bahan, itu adalah sesuatu yang habis pakai. Jadi kalau misalnya seperti pisau, itu termasuk dalam alat. Tapi kalau tepung, terus alkohol, itu termasuk dalam bahan. Jadi bahan itu adalah bahan habis pakai. Apa saja yang harus kita tuliskan? Yang dituliskan itu hanya bahan utama dan bahan kimia saja. Tidak perlu menuliskan terlalu rinci sampai ke bahan-bahan pembantu atau bahan penolong. Misalnya apa? Seperti garam, air, apalagi merica, gula misalnya. Jika itu bukan termasuk dalam perlakuan kita, tidak perlu disebutkan pada bahannya. Cukup disebutkan saja misalnya kalau kita mau tadi untuk di video sebelumnya penelitian tentang efek pemanasan terhadap warna dari bubur wortel, maka cukup yang disebutkan itu adalah bahan-bahan utamanya, misalnya wortelnya. Terus kalau misalnya wortel ditambahkan tepung apa yang ditambahkan. Tapi kalau ditambahkan sedikit garam dan itu bukan merupakan variabel dari penelitian kita, tidak perlu disebutkan. Bahan kimia perlu kita sebutkan, dan kalau bisa juga disebutkan, idealnya disebutkan mereknya, misalnya apakah dia Sigma atau merek atau apapun dari si bahan kimianya, dan juga kualitasnya, apakah proanalis, teknis, dan sebagainya jika memungkinkan. Karena ada beberapa kondisi yang memang untuk mahasiswa S1 tidak memungkinkan, atau mahasiswa di Indonesia, karena kadang kita membeli bahan kimia ketengan atau yang sudah bukan di kemasan utamanya. Jadi kadang kita tidak tahu lagi itu mereknya merek apa. Terus untuk alat, juga yang dituliskan hanya alat utama dan instrumen analisisnya yang disebutkan. Instrumen analisis seperti apa? Seperti spektrofotometer, atau dia pakai mikroskop, atau dia pakai HPLC misalnya, atau pakai peralatan Sochlet, itu instrumen untuk analisis, itu disebutkan semuanya. Nah, untuk alat untuk membuat produk atau untuk membuat kue, kalau dia bikin kue ya, itu cukup alat-alat yang utamanya saja. Misalnya apa yang utama? Ovennya, terus blender atau mixer untuk mencampur, itu adalah alat yang utama. Tapi kalau alat-alat pendukung seperti panci, sendok, garpu, atau sesuatu yang tidak menjadi perlakuan dan tidak terlalu mempengaruhi dari hasil penelitian, itu tidak perlu disebutkan. Sampai ada yang menyebutkan piring gitu ya, cup plastik misalnya, itu tidak perlu masuk ke dalam alat.